Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kita semua selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan diberi kemampuan untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Masih bersama Bu Asih, kita akan melanjutkan pembelajaran kimia kelas 10. Dan kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Dan di bagian yang pertama akan kita pelajari bilangan oksidasi. Adapun pembahasan tentang reaksi redoks kita rangkum dalam dua video. Yang pertama adalah bilangan oksidasi dan berikutnya tentang konsep reaksi redoks, oksidator, dan reduktor. Anak-anakku semuanya, tahukah kalian apa itu reaksi redoks? Ya, reaksi redoks berasal dari kata reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Reaksi redoks mudah dijumpai pada berbagai fenomena alam yang ada di sekitar kita, seperti misalnya perkaratan besi, minyak goreng yang menjadi tengik, dan buah apel yang ketika dikupas beberapa saat kemudian menjadi berwarna kecoklatan. Pernafasan dan proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita juga merupakan proses reaksi redoks. Dan contoh ini adalah reaksi redoks yang terjadi secara spontan di udara terbuka. Dan ini terjadi karena adanya oksigen yang dapat mengoksidasi zat lain. Selain oksigen, senyawa asam dan beberapa jenis logam juga dapat menyebabkan terjadinya oksidasi. Selain bersifat alamiah, reaksi redoks juga bisa diterapkan dalam industri yang akan menghasilkan bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Oleh karena itu, konsep reaksi redoks menjadi sangat penting untuk kita pelajari. Dengan memahami konsep reaksi redoks, kerusakan bahan-bahan penting akibat adanya reaksi redoks dapat dicegah dan dihindari. Adapun konsep reaksi redoks ini bisa ditinjau berdasarkan yang pertama, pelepasan dan penggabungan oksigen. 2. Pelepasan dan pengikatan hidrogen. 3. Pelepasan dan penerimaan elektron. Dan 4. Kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Untuk konsep yang keempat ini bisa menjelaskan konsep pertama, kedua, maupun ketiga. Dan untuk itu, sebelum kita mempelajari tentang konsep reaksi redoks, maka kita perlu mempelajari apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi atau biloks adalah bilangan yang menyatakan tingkat muatan yang dimiliki atau diemban oleh suatu atom dalam senyawa. Atau bisa pula didefinisikan sebagai muatan relatif suatu atom dalam unsur, molekul, atau ion yang ditentukan berdasarkan keelektronegatifan atom. Namun ingat, bilangan oksidasi tidak sama dengan muatan ion. Dan untuk membedakannya, penulisan bilangan oksidasi diberi tanda positif atau negatif di depan angka, sedangkan penulisan muatan ion diberi tanda positif atau negatif di belakang angka. Dan contoh ini silakan dicermati. Berdasarkan konsep kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi, maka untuk menentukan suatu reaksi itu merupakan reaksi redoks atau bukan, perlu mengetahui tentang bilangan oksidasi. Dan untuk dapat menentukan bilangan oksidasi suatu atom, perlu memahami aturan penentuan bilangan oksidasi. Ada 8 aturan bilangan oksidasi yang perlu dipahami. Dan mari kita pelajari aturan penentuan bilangan oksidasi satu persatu. Aturan penentuan bilangan oksidasi yang pertama. Bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Kita lihat contohnya. Bilangan oksidasi besi, hidrogen, maupun belerang adalah 0. Karena ini unsur bebas. Artinya unsur-unsur ini tidak berikatan dengan unsur lain. Aturan yang kedua, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Contohnya kita lihat. Bilangan oksidasi Fe2 positif adalah positif 2, Na positif adalah positif 1, dan S2 negatif adalah negatif 2. Jadi ini sesuai dengan muatannya. Aturan penentuan biloks yang ketiga,
bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa adalah min 2, kecuali dalam senyawa peroksida, superoksida, dan F2O. Kita lihat contohnya. Bilangan oksidasi atom oksigen dalam H2O maupun dalam Al2O3 adalah min 2. Namun, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa hidrogen peroksida adalah min 1, dalam senyawa kalium superoksida adalah min setengah, dan bilangan oksidasi atom O dalam senyawa F2O atau OF2 adalah positif 2. Jadi ini perkecualian. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawa adalah positif 1, kecuali dalam senyawa hidrida. Bilangan oksidasi atom hidrogen dalam senyawa hidrida adalah min 1. Nah, apa itu senyawa hidrida? Senyawa hidrida merupakan senyawa yang terbentuk dari atom hidrogen yang berikatan dengan logam. Dan berikut ini contoh aturan yang keempat. Bilangan oksidasi atom H dalam HCl maupun dalam H2O adalah positif 1. Namun, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa NaH atau natrium hidrida adalah min 1. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi atom logam dalam senyawa selalu bernilai positif. Kita lihat contohnya, untuk logam golongan utama, golongan 1A, berarti bilangan oksidasi atom Li, Na, K, Rb, Cs di dalam senyawanya selalu positif 1, karena ini golongan 1A. Sedangkan untuk atom Be, Mg, Ca, Sr, dan Ba dalam senyawanya bilognya adalah positif 2, karena ini golongan 2A. Adapun untuk logam golongan transisi, ini memiliki bilangan oksidasi yang bervariasi. Contoh, bilangan oksidasi Fe bisa positif 2 maupun positif 3. Cu bisa positif 1 ataupun positif 2. Sedangkan emas bisa positif 1 ataupun positif 3. Kita lihat contohnya. Bilangan oksidasi natrium dalam senyawa NaCl adalah positif 1 karena Na golongan 1A. Sedangkan bilangan oksidasi Fe dalam Fe2O3 adalah positif 3. Karena O selalu min 2, berarti Fe adalah positif 3. Ini nanti bisa lebih jelas setelah mempelajari aturan berikutnya. Ya, aturan yang keenam, bilangan oksidasi unsur-unsur golongan 7A dalam senyawa biner logam adalah min 1. Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari dua jenis atom. Kita lihat contohnya. Bilangan oksidasi Cl dalam CaCl2 adalah min 1. Bilangan oksidasi Br dalam NaBr adalah min 1. Namun, untuk bilangan oksidasi unsur-unsur klor dalam semua senyawa adalah min 1. Kita lihat, bilangan oksidasi F dalam F2O adalah min 1. Begitu pula, bilangan oksidasi F dalam Br F3 adalah min 1. Aturan yang ke-7, jumlah total bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa adalah 0. Contoh, total jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa H3PO4 adalah 0. Kalau ini kita jabarkan, berarti ada 3 bilangan oksidasi atom H, ada 1 kali bilangan oksidasi atom O, dan ada 4 kali bilangan oksidasi atom O. Nah, sekarang dijumlah semuanya ada 0. Jadi, kita jumlahkan semua totalnya adalah 0. Untuk aturan yang ke-8, jumlah total bilangan oksidasi atom-atom dalam ion poliatom adalah sebesar muatannya. Contoh, kita lihat. Total bilangan oksidasi CO3 2 negatif adalah min 2. Jadi, kalau ini kita jabarkan, ada bilog C dan bilog O. Semuanya dijumlah ada min 2. Nah, semua aturan dari pertama sampai dengan 8 ini digunakan untuk menentukan bilog atom suatu unsur dalam senyawa. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat contoh soal menentukan bilangan oksidasi di dalam suatu senyawa. Contoh nomor 1. Tentukan bilangan oksidasi atom P dalam senyawa H3PO4. Maka untuk menyelesaikan ini kita ingat aturan yang ke-7 bahwa total bilangan oksidasi atom-atom dalam senyawa adalah 0. Jadi ini di total semua harus 0. Nah, kita jabarkan bilangan oksidasi yang ada dalam senyawa ini. Berarti ada 3 kali bilog H ditambah
1 kali bilog P, dan 4 kali bilog O. Di jumlah ada 0. Nah, tadi di aturan kita sudah tahu, bilog H di dalam senyawa positif 1, bilog O dalam senyawa negatif 2. Bilog P tidak ada aturannya. Nah, ini yang akan kita tentukan. Maka kita langsung masukkan angka yang sudah kita tahu. Tadi H selalu positif 1. Kemudian O selalu negatif 2. Ini dijumlah harus sama dengan 0. Kita selesaikan, ini ada 3. Ini masih tetap, dan ini ada min 8. Di total sama dengan 0. Nah, kita selesaikan lagi. Berarti bilog P sama dengan ini 3 dan min 8 bisa pindah ke ruas kanan. Maka akhirnya didapatkan bilog P adalah positif 5. Cukup mudah bukan? Ya, contoh yang kedua. Tentukan bilangan oksidasi atom Cr dalam ion CrO42 negatif. Ini tentu saja kita ingat peraturan yang ke-8, bahwa total bilangan oksidasi ion poliatomik sesuai dengan muatannya. Karena di sini muatannya min 2 negatif, maka berarti bilognya totalnya adalah min 2. Kita jabarkan, berarti ini ada 1 kali bilog Cr ditambah 4 kali bilog O. Di total ada min 2. Nah, tadi kita ingat aturannya. Cr belum tercover dalam aturan, sedangkan O kita sudah tahu, di dalam senyawa selalu min 2. Maka kita masukkan angkanya. Kita lihat di sini, kita masukkan angkanya, yang O adalah min 2. Berarti dikali 4, ini dijumlah ada min 2. Nah, kita selesaikan. Ada min 8, di jumlah ini ada min 2. Maka bilangan oksidasi atom Cr adalah ini bisa pindah ke ruas kanan, maka dihasilkan hasil akhirnya adalah bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6. Mudah dipahami? Baik, untuk lebih memahami silahkan kalian kerjakan tugasnya. Ada 2 soal. Tugas 1 melengkapi tabel. Ini silahkan dicari bilog atom yang dicetak miring. Dan ini diberi keterangan atau diberi cara penyelesaian. Untuk nomor 2 sebetulnya sama dengan nomor 1, hanya di sini tidak dimasukkan ke dalam tabel. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan tentang peraturan bilangan oksidasi. Silakan dipahami kembali. Dan kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Harapan Ibu semoga ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila selama penyampaian ada banyak kehilafan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.